Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan semangat belajar hari ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk belajar bersama di kelas 4 ya anak-anak ya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tentang dalam sejarah Islam, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang kisah ini? Bagaimana anak-anak? Sudah pernah dengar tentang kisah ini? Tentang kisah Sudah. hijrah ini? Pernah, Nah, Bu. Bu. Bagus. Pernah, Bu. Ya. Yuk sama-sama kita pelajari untuk mengetahui apa saja pelajaran yang berharga dan dalam peristiwa ini. Sebelum kita masuk ke materi, biar semangat belajar kita semakin meningkat, kita akan melakukan ice breaking dulu ya anak-anak. Ibu punya video lagu yang seru untuk kalian. Dengarkan baik-baik dan ikuti lagunya ya. Ya anak-anak. Ya, Iya, Bu. Akan ke Ke atas atas menggapai bintang, burung yang kesampaian terbang. yang terbang, Ke depan ikan berenang. Untuk yang duduk yang rapi, siap berdoa. Telah melihat kanan kiri berhenti. berdoa, mencari kanan kanan jari kiri menjadi kedua buat kanan dua jari kiri gabung menjadi keempat buat kamera sekret tiga jari kanan tiga jari kiri gabung menjadi enam buat menara empat jari kanan empat jari kiri gabung menjadi delapan buat belinya anjing lima jari kanan lima jari kiri gabung menjadi siap berdoa. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita lancar dan bermanfaat. Silakan duduk tenang, lipat tangan di atas meja, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian ulurkan tangan tangannya di yang memimpin doa. Silakan ketua kelas, siapa yang memimpin doanya? Pak Yulmen, ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tambahilah ilmuku dan berikanlah aku pemahamannya. Benar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menyebutkan alasan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jadi, siswa juga dapat menjelaskan peristiwa penting yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu tujuannya untuk hari ini. Kemudian, pertanyaan pemantiknya adalah, sebelum mulai belajar, Ibu mau mengajukan pertanyaan. Mengapa Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke Madinah? Kemudian, siapa yang mau mencoba menjawab? Ada yang bisa? Nah, nanti kalau ada yang bisa nanti kalau tidak ada yang bisa nanti Ibu jelaskan kembali. Kemudian anak-anak untuk membantu kalian memahami materi hari ini akan menampilkan sebuah video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mau lihat video? Mau? Mau, Bu. Nah, nanti kita putarkan videonya. Oke. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita tinggal dulu ke Yathrib. Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah petani. Di sana di tanah sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, orang kita kali ini sangat berlimpah. Benar sekali, ini perlindungan pohon tanaman. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan gagal Muhammad hijrah, undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerah. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Enggak. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Allah menyuruh supaya engkau letak di dalam yang mulia. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yathrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu mereka. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika telah ditemukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Tidak ke rumah. Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah, dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghajar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada. Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara, atau kita semua yang celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Quraisy jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Terus semuanya ada menuju ke Madinah. Kita masih cukup jauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan seperti apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar, yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar.
Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, kelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Dengan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Tempat-tempat pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup lebar. Kegiatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, siapa yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yathrib. Suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah tanah. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulkah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Sudah Sulkah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kisah Nabi Nah, videonya sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terjadi pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini dilakukan karena Nabi dan para sahabat menghadapi banyak tekanan di Mekah. Makanya dia pindah atau berhijrah ke Madinah karena banyak tekanan tadi. Nabi hijrah bersama Abu Bakar dan bersembunyi di sebuah gua. Ada yang tahu gua apa yang di tempat Nabi Muhammad bersembunyi tadi? Ibu. Basur. Basur, karena kita sudah menonton tadi. Ada gua tadi, Basur namanya. Untuk menghindari kaum apa? Untuk menghindari kaum Quraisy. Ya, yang mau mengejar Nabi Muhammad. Kemudian setelah perjalanan panjang tadi, Nabi Muhammad tiba di Madinah dan disambut hangat oleh penduduk Madinah. Karena sudah selesai tadi terjadinya tadi bersembunyi, langsung dia pindah pulang penduduk ke Madinah, kembali ke Madinah. Hijrah ini menjadi bentuk terbentuknya masyarakat yang Islam dan yang masyarakat yang adil. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita ada kuis ya, ada buat kuis. Kuis 1 yaitu Bu ingin membacakan kuisnya. Siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah? A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Anak-anak, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Bu. Siapa Bu? Oh ya, ya Bu Nelmiati. Siapa? Ya Nelmiati. Siapa? Jawabannya apa, Nel? Bu. Abu Bakar. Yang? Jawabannya yang? Abu Bakar. B. Abu Bakar As-Siddiq. Betul, jawabannya bagus. Anak kita Nel, semangat. Kemudian nomor 2. Apa nama gua tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi selama dia pergi hijrah? A. Gua Hira. Basur. Nah bagus, Betul. semuanya sudah paham. Di
Gua B. Jawabannya Gua Sur. Dari video tadi sudah kita pahami semuanya. Nah, sudah paham semuanya anak-anak? Ulangi, sudah paham semuanya? Paham, Sudah, Bu. Kemudian untuk materi untuk selanjutnya yang akan datang, Ibu akan menyampaikan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Lihatlah, ada Ibu tampilkan gambar-gambar di bawah ini, kemudian jelaskan berdasarkan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari sebab Nabi Muhammad hijrah sampai hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk yang akan datang. Nah, untuk kesimpulannya, di sini Ibu akan membacakan kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam Islam. Hijrah dilakukan untuk menyelamatkan umat Islam dari penindasan kaum Quraisy di Mekah dan membangun masyarakat Islam yang lebih kuat di Madinah. Peristiwa ini mengajarkan nilai-nilai penting seperti 1. Keberanian menghadapi tantangan dan ancaman. 2. Kerjasama dan solidaritas antara Nabi, sahabat, serta kaum Ansar di Madinah. 3. Keteguhan iman dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi rintangan. Semoga kisah hijrah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan membaca doa, dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Amin. Dan demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi